Kita akan minta tanggapan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengenai tuntutan Gaga Muhammad. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Nawaban. Ya, Pak Fikar, orang kembali bertanya alasan sopan santun ini begitu diperhitungkan di dalam muka persidangan sehingga tidak sedikit yang berpendapat mengapa keadilan menjadi dinomor dua kan? Ya, sepertinya tidak hanya dalam kasus ini, ya dalam kasus-kasus yang lain seringkali memang kesopanan, kemudian bahkan pengakuan juga ya dijadikan hal yang meringankan. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat terjadinya sebuah kejahatan atau sebuah tindak pidana itu kan punya dua aspek. Ada tindakannya yang mengakibatkan ada tindakannya itu sendiri dan ada kerugian yang diderita oleh korban, gitu ya. Nah, jadi tindakannya itu yang kemudian diadili melalui proses hukum pidana, dan kerugiannya juga mestinya juga menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan juga, gitu. Mestinya seperti itu, gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya tuntutan yang ringan didasarkan pada pengakuan, sopan dan sebagainya itu kurang pas, gitu. Karena apa? Karena tindak pidananya itu sudah terjadi, gitu. Ya, sudah terjadi dan proses hukum di pengadilan itu kan dalam rangka proses pembuktian. Artinya apa? Artinya orang yang tidak melakukan boleh dia tidak mengaku, kan sebenarnya begitu. Iya kan? Kalau dia memang tidak melakukan, maka proses hukum pidana itu memberikan kesempatan kepada orang untuk membela dirinya. Membela diri, gitu. Karena itu kalau menurut saya sopan santun, pengakuan nggak bisa dijadikan alasan untuk meringankan, gitu. Nah, yang bisa meringankan, yang menurut saya kontekstual adalah bagaimana memenuhi kerugian atau membayar kerugian pada korban. Oke, sampai di sana Pak Fikar. Kalau Anda kira-kira bisa menerawang ya, apa yang ada di isi kepala majelis hakim mempertimbangkan asas kesopanan yang dimaksud? Sopan dalam berpakaian kah? Sopan dalam bertutur kata kah? Sopan dalam waktu tata cara persidangan dan lain sebagainya? Atau ada pertimbangan lain jangan-jangan yang kita tidak ketahui? Ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Karena rata-rata terdakwa di pengadilan itu sopan-sopan, gitu loh. Betul. Kan? Ya pakaiannya yang jelas klimis-klimis begitu ya, Pak Betul, Fikar. pakaiannya klimis. Betul, pakaiannya klimis. Kemudian perilaku berbicaranya segala macam juga diatur. Jarang ya, ada yang satu dua yang berteriak-teriak gitu ya, tetapi jarang lah itu gitu. Tapi umumnya yang jadi terdakwa itu sopan-sopan gitu. Nah, karena itu menurut saya sangat klise gitu kalau menjadikan itu sebagai pertimbangan yang meringankan. Karena kejadiannya sendiri sudah terjadi gitu. Nah, persoalannya sekarang apakah dia ada upaya merekaperi kerugian yang diderita oleh korban. Itu sebenarnya yang harusnya menjadi pertimbangan utama untuk meringankan atau tidak meringankan. Gitu. Kalau menjadi pertimbangan pula adalah usia dari terdakwa saat ini adalah seorang yang masih muda ya, dan bisa dianggap memperbaiki perbuatannya. Apakah ini juga masuk dalam peranata hukum kita? Ya. Nah, menurut saya begini, itu kan pertimbangannya lebih sosiologis sebenarnya, bukan pertimbangan yuridis. Ya, yuridis itu tidak mengenal usia. Ya, ada perbedaannya kalau masih anak-anak. Anak-anak itu punya peradilannya sendiri. Ya, bahkan 9 tahun ke bawah tuh tidak diadili anak-anak, tapi yang 12-18 itu yang diadili biasanya gitu. Nah, itu ada pertimbangan sendiri gitu. Tetapi tidak pada hukum hanya melihat orang itu melakukan tindak pidana atau tidak. Ya, bahwa ada pertimbangan sosiologis seperti itu, yaitu hakim boleh saja. Tapi kalau saya sih mestinya tidak mempengaruhi putusannya, gitu. Ya, tidak harus mempengaruhi putusannya. Karena itu tadi yang saya bilang, dalam satu tindak pidana itu
ada akibatnya. Nah, apakah dia bertanggung jawab terhadap akibatnya? Itu yang kalau saya bisa meringankan gitu. Cara yuridis itu yang bisa meringankan. Nah, ya, itu juga menarik ketika Anda mempertimbangkan ataupun menyinggung ya soal aspek sosiologis, di mana tidak sedikit juga, tidak hanya kerabat saya pikir, banyak juga yang bersuara merasa hukumannya dianggap ringan, mengingat korban cedera berkepanjangan. Kemudian dalam proses mencari keadilan, korban akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Apakah ada cara ataupun mekanisme memastikan bahwa keluarga mendapatkan keadilan yang substantif? Oke. Nah, bagi keluarga korban sebenarnya ada hak untuk menggugat gitu ya. Ya, bukan berarti umpamanya korban minta bersifat material gitu ya, materialistis gitu. Enggak, tapi itu haknya korban. Bahkan KUHP sendiri itu mengatur ada yang namanya penggabungan perkara. Jadi ketika dia dituntut, kalau mau digabungkan itu bisa sebenarnya korban juga menuntut gitu. Jadi artinya singkat kata Anda mengatakan korban juga bisa mendapatkan ganti rugi dari apa yang mereka sudah alami. Betul. Tapi itu kan prosesnya sendiri. Perdata itu sebenarnya berapa kerugiannya. Hakim pidana nggak bisa memutuskan itu. Dia punya tidak punya kewenangan. Tetapi itu tadi saya bilang, ketika dia dituntut, keluarga itu bisa mengajukan tuntutan ganti rugi bersama-sama jaksa dalam perkara pidana itu bisa sebenarnya gitu. Cuma ini jarang dipakai. Nah, kita akan lihat. Kita akan lihat nanti Pak Abdul Fikar Adjar, apakah ada terobosan hukum yang memberikan keadilan bagi mereka yang mendambakannya. Terima kasih sekali lagi waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Abdul Fikar Adjar, pakar hukum pidana, sudah berbincang bersama kami. Tren mengasuh boneka terus berlanjut. Lantas apa dampaknya bagi kesehatan jiwa? Kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.